Bab 2082. Rumah Bintang 5. Mereka masih berdiri. Penatua Doni Hugo sudah menghitung di dalam hatinya. Semakin lama mereka menunggu sekarang, semakin banyak mereka akan membuat Arya Yuga membayar nanti. Apakah ini sikapmu? Dia bersenandung pelan. Kamu akan menyesalinya. Tidak jauh dari situ, sekelompok sosok bersembunyi di antara gunung dan hutan. Kapten penjaga mengenakan topeng dan menatap orang-orang sekte pintu langit di gerbang gunung. Kapten, apakah kamu akan melakukannya? Orang-orang ini benar-benar berpikir bahwa mereka pantas dihormati, dan mereka ingin menunggu master sekte untuk menyambut mereka. Mimpi. Sambutan, kita akan menyambut, tetapi master sekte tidak mungkin datang. Kakak Z juga, kecil kemungkinannya untuk keluar. Kapten penjaga melihat, menunjuk ke ember hitam. Apa benda itu sudah penuh? Oke, sudah penuh, sudah lama sekali dikumpulkan dan siap untuk dilepaskan. Setelah mendengar kata-kata itu, kapten penjaga itu mengangguk, dan matanya berkilat. Oke. Lepaskan. Ya. Begitu suara itu jatuh, beberapa penjaga segera mendekat dengan ember hitam, dan diam-diam menarik kain hitam yang menutupi ember hitam itu. Tiba-tiba, sekelompok benda gelap bergegas keluar. Berdengung, suara dengungan itu membuat kulit kepala mati rasa. Suara benda hitam itu meledak di telinga, dan beberapa penjaga merasa rambut mereka berdiri. Mereka bergegas mundur beberapa langkah dan menepuk-nepuk yang ada di tubuh mereka. Berdengung. Suara semakin dekat. Telinga Doni Hugo bergerak, dan dia tanpa sadar menoleh dan melihat. Dalam sekejap, dia melihat beberapa benda gelap bergegas ke arah mereka. Wajahnya tiba-tiba berubah. Nyamuk gunung. Kenapa ini tiba-tiba bisa datang? Ini adalah nyamuk gunung paling terkenal di sekte Gunung Hijau, kan? Mengapa ada begitu banyak berkumpul dan sepertinya bergegas ke arahnya? Kulit kepala Doni Hugo mati rasa, dan kulitnya menegang. Lari. Lari. Dia berteriak, dan dia buru-buru berbalik dan lari. Selusin murid di belakangnya terlambat bereaksi, dan untuk sesaat, wajah mereka disengat oleh nyamuk gunung dan mereka berteriak tidak nyaman. Ah. Menggelitik ah. Gatal sekali ah. Wajahku bengkak, tetua. Tetua. Lari. Lari ah. Selusin orang berhamburan. Tapi nyamuk gunung ini sepertinya sedang mengincar mereka, selalu mengejar mereka, membungkus kaki mereka. Penatua Doni Hugo memiliki wajah yang jelek dan dia terus memukul wajah dan tubuhnya dengan tangan, tetapi bagaimana dia bisa menghindari nyamuk gunung yang lebat? Dalam sesaat, puluhan sengatan terlihat di wajahnya, merah dan bengkak. Cepat pergi. Cepat masuk ke sekte Gunung Hijau. Cepat. Teriak penatua Doni Hugo. Dia tahu bahwa nyamuk gunung tidak berani memasuki sekte Gunung Hijau, dan mereka memiliki obat untuk mengusir mereka, jadi tidak perlu malu lagi. Nyamuk gunung ini tidak bisa membunuh orang, tetapi mereka bisa membuat orang sengsara. Sekelompok orang berteriak dan bergegas ke gerbang gunung, tak lagi ada jejak sombong dan angkuh. Di kejauhan, kapten penjaga melihat sekelompok orang ini, berteriak dengan sedih, mencibir lagi dan lagi. Kakak Z berkata, para pengunjung adalah tamu, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Ya. Mereka pasti tidak akan berani sombong lagi. Sebelum nyamuk gunung yang menggigit mereka, dia khawatir harus memperlakukan orang-orang ini dengan hormat, tetapi sekarang berbeda. Sialan kalian, datang untuk mengganggu kami, dan Anda ingin kami bersikap sopan. Maaf, Saudara Z berkata bahwa tidak ada aturan seperti itu. Apakah Anda siap untuk gelombang kedua? Tanya kapten penjaga. Kita sudah siap sejak lama. Saya harap mereka bisa puas. Kapten penjaga itu mengangguk dan menatap semua orang. Untuk menunjukkan semangat pelayanan tuan rumah, kita harus lakukan apa yang dikatakan Saudara Z.
Ketika Anda datang, Anda adalah seorang tamu. Ketika Anda jadi tamu, kami akan memberi Anda rumah bintang 5. Bab 2083. Rasanya nano-nano. Mereka tidak mengerti apa artinya rumah bintang 5, tetapi mereka tahu bahwa Grey Z mengatakan ini, mereka bersemangat melakukannya. Mereka tahu bagaimana memperlakukan tamu sekarang. Lari cepat. Donnie Hugo sangat malu. Bahkan meski dia pandai bertarung, dia sekarang dikelilingi oleh nyamuk gunung yang lebat. Tidak peduli seberapa cepat tangan dan kakinya, dia tidak akan bisa mengusir semua nyamuk. Wajahnya merah dan bengkak dengan titik-titik merah, yang terlihat lucu dan mengejutkan. Murid-murid lain bahkan lebih sengsara, bahkan jika orang tua kandung mereka ada di sini, mereka tidak akan dapat mengenali yang mana anak mereka. Wajah-wajah itu bengkak seperti kepala babi, dan bintik-bintik merah itu memadat di seluruh wajah. Wajahku, wajahku. Tetua, apa yang harus aku lakukan? Cepat, selamatkan kami. Para murid tidak tahan. Setelah digigit nyamuk gunung ini, rasa sakitnya hanya sedikit, itu bisa diabaikan. Tapi itu rasa asam, geli dan gatal. Ini benar-benar tak tertahankan. Mau tak mau mereka mengulurkan tangan dan menggaruk wajah mereka, tetapi semakin mereka menggaruk, semakin gatal mereka, seperti monyet bermata merah yang gelisah melompat-lompat, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Bahkan Donnie Hugo, yang berhati-hati dengan citranya, tidak bisa menahan diri untuk tidak menggaruk karena gatal. Tak peduli kehormatannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Di mana sekte Master Yuga? Dia menggertakkan giginya. Di luar aula utama, penjaga di pintu menjaga mereka dan tidak membiarkan mereka masuk. Sudah diberitahukan, harap tunggu, Tetua Donnie Hugo. Penjaga itu tidak mengubah wajahnya, dan memaksa dirinya untuk tidak tertawa. Mereka semua profesional dan tanpa ekspresi selama bertahun-tahun, tetapi kadang-kadang, mereka benar-benar tidak dapat menahannya. Tunggu. Berapa lama kami harus menunggu? Donnie Hugo kesal. Aku menunggu di gerbang gunung begitu lama, mengapa sekte Master Yuga tidak keluar? Penjaga itu bersikeras dengan wajah kosong. Suruh dia keluar. Donnie Hugo menggertakkan giginya. Cepat. Orang-orang sudah dikirim untuk melapor, tolong tunggu, Tetua Donnie Hugo. Penjaga itu mengatakan hal yang sama. Apa yang dia pelajari dari Grey Z, saat ini, ikuti saja aturannya. Donnie Hugo hampir gila. Dia membuka mulutnya untuk memarahi, tetapi dia hanya bisa menahannya dengan tiba-tiba, dia mengulurkan tangannya dan mencegah menggaruk, tetapi tidak bisa menahan diri untuk meraih wajahnya. Saat menyentuh wajahnya, itu membuatnya melompat. Gatal. Ah, gatal. Penatua Donnie Hugo tidak bisa menahannya lagi, dia terus berpegangan dengan tangannya, dan setelah beberapa saat wajahnya menjadi berdarah. Cepat. Obat. Obat. Teriaknya. Penjaga itu masih tanpa ekspresi. Di mana dia mendapatkan obat? Bahkan meski dia memilikinya, dia tidak akan memberikannya. Di mana sekte Master Yuga? Tetua Donnie Hugo berteriak, merasa bahwa dia menjadi gila. Sudah biarkan seseorang pergi untuk melapor, tolong tunggu sebentar. Penjaga itu terus mengatakan itu, setelah berbicara, dia mundur 2 langkah tanpa sadar. Tetua Donnie Hugo melompat, menari dan menggaruk mukanya. Selusin murid di belakangnya juga melompat, menggaruk wajah mereka sambil melompat. Kelompok orang ini tampak seperti monyet yang melompat, lucu. Wajah para penjaga memerah menahan tawa, pipi mereka melotot, dan mereka juga terpengaruh untuk melompat seperti kodok, seolah mereka juga menahan rasa sakit.
Mendengarkan sekelompok orang ini menangis dan melolong, Arya Yuga dan yang lainnya di aula merasakan semacam kegembiraan di hati mereka. Hanya saja mereka tidak bisa menunjukkannya di wajah mereka. Hampir selesai. Arya Yuga berdiri, dan para tetua lainnya berdiri. Jika menunggu lebih lama lagi, Penatua Doni Hugo mungkin akan pingsan. Orang-orang dari Sekte Gunung Hijau tahu betapa kuatnya nyamuk gunung, bahkan jika mereka tidak membawa obat-obatan, mereka tidak berani pergi ke gunung. Grey Z masih duduk di sana, tanpa niat untuk bangun. Biarkan mereka masuk sendiri. Dia mengutak-atik cangkir teh. Jika mereka tidak ingin masuk, biarkan mereka menunggu. Untuk apa kita keluar? Dia memutar matanya dengan marah. Pada titik ini, kenapa harus mundur? Bagaimanapun, orang yang tidak bisa menahannya pasti mereka. Arya Yuga terkejut, menatap serius Grey Z, tidak bercanda.